Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratu Oktaviani, mau bikin risol pizza. Bagian luarnya crispy, bagian dalamnya lembut, terus isiannya enak banget. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Sekarang kita akan bikin isian bolognese-nya dulu. Di sini aku sudah siapkan bawang putih, sosis, wortel, dan juga bawang bombay. Masing-masing kita potong menjadi kecil. Nah, kemudian siapkan wajan, masukkan 1 sendok makan margarin. Kalau sudah meleleh seperti ini, lalu masukkan 4 siung bawang putih yang sudah aku parut halus seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tumis bawang putihnya sampai mengeluarkan aroma wangi dan juga agak kecoklatan. Nah, setelah itu kita masukkan setengah siung bawang bombay yang sudah dipotong dadu kotak-kotak kecil seperti ini. Lalu kita tumis bawang bombaynya sampai layu dan juga wangi. Setelah itu masukkan 2 pieces sosis yang sudah diiris dadu kecil-kecil seperti ini. Kita masak sosisnya sampai matang teman-teman. Selanjutnya masukkan 100 gram daging sapi cincang. Kita tumis juga sampai daging sapinya berubah warna terus agak matang ya teman-teman. Nah, untuk daging sapinya boleh diganti isiannya dengan full sosis maupun dimix dengan bakso. Nah, kalau sudah matang daging dan juga sosisnya, lanjut aja kita masukkan 1 batang wortel yang sudah diserut menggunakan serutan keju. Kita masak lagi sampai matang dan juga masukkan 250 gram saus bolognese, ini boleh diganti dengan saus spaghetti. Kalau mau dijadikan ide jualan, takarannya boleh di-mix dengan saus sambal dan juga saus pedas ya teman-teman. Tambahkan juga 1/4 sendok teh lada dan juga 1 sendok teh oregano kering. Kemudian ini kita masak sampai menyerap dan teksturnya menjadi seperti yang ada di video. Selanjutnya kita masukkan 50 gram keju cheddar yang sudah diparut seperti ini. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, pada tahap ini teman-teman boleh banget untuk mengoreksi rasanya ya. Nah, setelah semuanya matang secara sempurna, kita tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Ini berfungsi untuk mengikat semua yang sudah kita masak. Jadi nanti teksturnya bisa lebih padat supaya ketika digoreng risolnya tidak rembes ya teman-teman. Hasil akhirnya seperti ini. Kalau sudah ini kita sisihkan dulu sampai nanti dia suhu ruang. Lanjut aja kita akan membuat saus susu kejunya. Di sini aku sudah siapkan 1 sendok makan margarin, kemudian masukkan juga 1 sendok makan tepung terigu. Kita akan tumis tepung terigunya sampai bau mentahnya ini hilang ya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah berubah warna terus baunya juga sudah enak, kita tambahkan dengan susu cair. Aku pakai 1 kotak susu UHT kecil bertakaran 125 ml. Kita sambil tekan-tekan supaya tepung terigunya tadi larut ya teman-teman. Nah, kalau dirasa sudah mulai larut seperti ini, tambahkan lagi dengan keju parut. Aku pakai 50 gram. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, saus ini aku sengaja bikin agak kental supaya apa? Supaya nanti ketika digoreng dia tidak rembes terus tidak hilang. Kurang lebih nanti hasil akhirnya seperti ini. Ini kita sisihkan dulu, dibiarkan di suhu ruang. Selanjutnya kita akan mengolah kulit risolnya. Siapkan mangkuk, masukkan 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian untuk seasoningnya ada kaldu bubuk dan garam, takarannya bisa disesuaikan lagi dengan selera. Masukkan juga 1 butir telur, kemudian 550 ml air, kita masukkan secara bertahap. Sedikit dulu kita aduk sampai tercampur rata, sampai nanti adonannya licin, tidak ada lagi bahan yang bergumpal. Kita masukkan secara merata supaya lebih mudah proses mengaduknya ya teman-teman. Nah, setelah adonannya halus, licin, tidak ada lagi yang bergerindil, lalu masukkan lagi sisa airnya. Nah, setelah dirasa sudah tercampur rata, tidak ada lagi yang bergerindil, sudah licin, adonannya tambahkan dengan 3 sendok makan minyak sayur, kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, teman-teman bisa lihat konsistensi akhirnya seperti yang ada di video, dengan keenceran yang pas, tidak terlalu kental, tidak juga terlalu cair encer ya teman-teman. Kalau sudah ini kita diamkan dulu 15 menit supaya bisa rileks adonannya. Setelah itu siapkan teflon berukuran 22 cm, masukkan beberapa tetes minyak sayur dan akan kita oleskan ke seluruh permukaan teflon dengan menggunakan kapas.
Nyalakan api ke yang paling kecil teman-teman, nanti kalau panasnya sudah merata, kita akan masukkan 1 centong sayur adonan tadi ke dalam teflon dan biarkan sampai dia benar-benar matang. Tandanya matang di bagian pinggirnya sudah terkelupas seperti ini, kemudian kalau digoyang-goyang dia sudah lepas dari teflonnya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oh iya, sebelum menuangkan adonan, teman-teman wajib mengaduk-aduk adonannya supaya nanti tidak ada yang mengendap di bagian bawah mangkok. Kita akan masak sampai kulit risolnya matang semua, atau kalau teman-teman mau, dikerjakan satu setelah dia matang seperti ini. Jadi tidak perlu menunggu kulit risolnya selesai semua ya teman-teman. Bisa dilihat ini kulit risolnya elastis, di remat-remat seperti ini dia nggak sobek sama sekali. Untuk isian pizzanya, teman-teman boleh menimbang secara keseluruhan terus dibagi 20 biar nanti besarnya sama rata, atau boleh juga langsung menggunakan 1 sendok makan adonan pizzanya seperti ini. Kemudian kita letakkan di bagian pinggir dan disusun seperti ini. Untuk saus keju susunya, teman-teman boleh pakai dengan takaran 1 sendok teh saja. Kurang lebihnya banyaknya seperti ini, diletakkan di atas saus bolognese-nya tadi, disusun supaya rapi, kemudian kita tutup layaknya kita melipat risol ya teman-teman, seperti melipat amplop. Setelah itu digulung ke bagian atas dan bagian ujungnya kita letakkan sedikit adonan dari kulit risolnya supaya lebih rekat ya. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget kulit risolnya, isiannya juga full ya teman-teman. Aku ulangin sekali lagi, 1 lembar kulit risol kita isi dengan 1 sendok makan isian bolognese-nya tadi, ditambah dengan 1 sendok teh isian bechamel atau saus kejunya. Kemudian kita tutup mirip seperti kita melipat amplop, atau seperti membuat risol pada umumnya. Kita gulung di atas seperti ini, kemudian bagian ujungnya letakkan beberapa tetes adonan kulit risol sebagai lem perekatnya ya teman-teman. Hasilnya cantik banget. Dan satu resep ini aku mendapatkan 20 pieces dengan ukuran kulit risol dan juga isiannya pas banget, nggak ada yang kurang sama sekali. Sekarang kita buat larutan pelapis bagian luarnya, ada 7 sendok makan tepung terigu dicampur dengan 150 ml air, kita aduk sampai tercampur rata, sampai tidak ada lagi tepung yang bergumpal. Di sini aku juga sudah siapkan tepung panir atau tepung roti. Caranya gampang banget, tinggal celupin risolnya ke dalam tepung cair, ditiriskan seperti ini, kemudian masukkan tepung panirnya, dan ditap-tap atau ditekan-tekan supaya dia lebih bisa menempel sempurna ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget dan juga rapi, tidak ada yang bergumpal. Dan udah jadi, semuanya udah tercoating dengan tepung rotinya. Ini bisa dijadikan sebagai stok frozen food, teman-teman tinggal masukin aja ke dalam mika. Seperti ini untuk size dan ukuran mikanya aku tulis di bawah ya teman-teman, kalau nggak salah sih ukurannya 600 ml. Kita masukkan, ini pas banget untuk 5 pieces risoles seperti ini. Ini tinggal ditutup rapat aja, kemudian bisa dijadikan ide jualan sebagai stok frozen food juga bisa ya teman-teman. Tinggal ditempelin aja dengan stiker brand atau juga stiker thank you, itu udah cantik banget. Nah, kalau misalnya mau menggorengnya itu gampang banget, tinggal siapin wajan aja, kemudian minyak yang secukupnya atau bisa lumayan banyak supaya dia deep frying ya teman-teman. Masukkan risol ke dalam minyak yang panasnya sudah pas, tidak terlalu panas, tidak juga dengan minyak yang kondisinya belum panas. Itu nanti bisa menyebabkan kulit risolnya menyerap minyak terlalu banyak kalau kurang panas, atau kalau terlalu panas nanti bisa membuat kulit risolnya pecah-pecah teman-teman. Jadi kita masak dengan menggunakan minyak dan juga api yang pas suhunya ya teman-teman. Kalau sudah golden brown, cantik warnanya, tinggal kita angkat lalu kita tiriskan minyaknya. Dan sebelum masuk ke penggorengan selanjutnya, teman-teman wajib untuk membersihkan minyaknya dari remahan tepung panir yang terlepas seperti ini teman-teman. Link pembelian silahkan cek di description box. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, risol pizza. Sebagian bisa dijadikan stok frozen food, sebagian juga bisa digoreng dengan hasil yang cantik banget, warnanya rapi, tidak merekah, terus size-nya juga besar ya teman-teman, tidak
kecil. Ini tuh cantik banget hasilnya. Satu resep ini aku mendapatkan 20 pieces risol pizza. Bisa dijadikan sebagai stok frozen food, bisa juga dijadikan sebagai isian snack box ataupun santapan bersama keluarga. Lihat deh dari dekat hasilnya seperti ini, cantik banget. Dia gemoy dengan isian yang full padat, di bagian luar kering, crispy, tapi begitu diiris terasa sekali kelembutan di bagian dalamnya. Dan lihat deh hasilnya. Wow, ini tuh enak banget aromanya, menggoda. Full banget bagian dalamnya, isinya terdiri dari isian pizza dan juga saus susu kejunya. Enak banget deh teman-teman, wajib banget untuk cobain di rumah. Kalau beli mahal, tapi kalau bikin dengan hasil sebanyak ini tentunya akan worth it ya teman-teman. Dan ini tuh lembut banget, makan satu aja insya Allah dijaminnya nggak cukup ya. Kalau aku biasanya ditambahkan lagi dengan saus pedas akan lebih mantap. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.